Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Puspaningrum, kelas 11 IPA 2. Di sini kita akan membahas materi tentang mata pelajaran PPKN, yaitu dinamika peran Indonesia dalam dunia internasional. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tujuan pembelajaran ini di mana kita akan menganalisis bagaimana peran bangsa kita, bangsa Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Baik, untuk materi hari ini ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu materi yang pertama tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan yang kedua peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Baik, kita langsung saja masuk di materi yang pertama tentang peran Indonesia dalam dunia melalui hubungan internasional. Menurut kalian, kira-kira bagaimana apa dampaknya yang akan terjadi bila negara kita tidak melakukan hubungan dengan negara lain? Sudah pasti negara kita akan kebingungan dan tidak akan tahu apa yang akan terjadi di luar negara kita tanpa kita melakukan hubungan internasional atau hubungan dengan negara lain. Maka dari itu, hubungan internasional sangatlah penting. Selain untuk menjalin kesatuan dengan negara lain, juga dapat memenuhi kebutuhan negara kita, yang dimana kita tahu semua negara ini tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Oleh karena itu, melakukan hubungan internasional tersebut, kekurangan suatu negara dapat dipenuhi dengan bantuan melalui hubungan dengan negara lainnya. Sekarang, apa itu hubungan internasional? Contoh, misalnya negara kita, negara Indonesia, memiliki politik luar negeri, menjalani hubungan dengan negara lain, yaitu memiliki politik luar negeri yang dinamakan bebas aktif. Siapa pencetusnya? Politik bebas aktif ini dicetuskan oleh wakil presiden yang pertama, yaitu Muhammad Hatta. Nah, dengan berpatokan kepada politik luar negeri bebas aktif ini, Indonesia bebas untuk melakukan hubungan dengan negara lain, tetapi dengan mementingkan tujuan nasionalnya, dengan juga mengedepankan perdamaiannya. Jadi apabila kita melakukan hubungan internasional, tapi tepatnya pada menciptakan tidak ketenangan, tidak kedamaian di dunia, maka hubungan kita dengan negara lain itu lebih baik tidak dilanjutkan. Yang kedua, yaitu tentang hubungan luar negeri, di mana hubungan luar negeri ini diartikan adalah hubungan yang dilakukan oleh negara kita, negara Indonesia, dengan negara lain, tetapi tidak tunduk dengan aturan negara lain. Jadi artinya kita dengan negara lain itu melakukan hubungan internasional yang berkaitan tentang tujuan-tujuan negaranya. Dan yang ketiga, yaitu tentang politik internasional. Politik internasional ini ada kaitannya dengan internasional atau hubungan luar negeri, sehingga tadi melakukan hubungan luar negeri, maka kita melakukan suatu hubungan dengan negara lain. Nah, ketika kita tidak sudah melakukan hubungan negara lain, maka disitulah kita mengedepankan politik internasional atau politik luar negeri. Kita politik luar negeri kita yang yaitu adalah untuk mementingkan kepentingan negara kita. Apa saja yang dibutuhkan negara kita berkaitan tentang tujuan nasional yang kita tidak bisa penuhi, sehingga dapat kita hubungi dengan melakukan hubungan internasional tersebut itu ya baik, sehingga politik ini sangat berkaitan erat tentang cara atau sikap kita bagaimana melakukan hubungan dengan baik.
itu negara maupun organisasi internasional. Berikut yaitu apa pentingnya hubungan internasional bagi bangsa kita atau bangsa Indonesia. Setidaknya ada beberapa poin yang dirumuskan menjadi titik penting bagi bagaimana hubungan internasional itu penting melakukan bagi negara kita. Yang pertama yaitu untuk menciptakan negara kita menjadi negara yang domestis. Karena dengan melakukan hubungan internasional, kita dapat berperan aktif kepada dunia internasional. Yang kedua, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga masyarakat kita tidak kelaparan, tidak menciptakan kemiskinan karena kekurangan atau tidak terpenuhnya kebutuhan yang ada di negara kita. Yang ketiga yaitu mempertahankan kemerdekaan ini. Sudah pasti kita memperbanyak persaudaraan, memperbanyak hubungan internasional dengan negara lain, sehingga negara kita yang diakui kemerdekaannya, diakui kedaulatannya, sehingga dapat menciptakan kemerdekaan kita dengan baik. Dan keempat, kemudian dapat memenuhi kebutuhan yang dimana kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, tetapi dipenuhi dengan dibantu oleh negara lain. Kemudian yang terakhir